Halo sahabat petani porang Indonesia. Salam jumpa kembali di lahan kami Kota Timur Porang. Saat ini kita kembali lagi di part 2 ya. Kita masih terus melihat bagaimana hasil dari umbi dari tanaman kita yang kita tanam dari bibit katak mini ya. Ini masih kita cek semua hasilnya selama 6 bulan penanaman ya. Untuk area ini masih baru-baru saja dorman ya, bagian karena memang baru masuk 6 bulan ya. Beda dengan yang di part pertama kemarin itu beda sebulan ya dengan yang area sini. Jadi masih banyak yang baru nih. Ini masih banyak yang baru mulai dorman, sudah mulai tumbang, tapi sudah sebagian juga yang tunas-tunas pertama itu sudah pada dorman ya. Ini ya, nah, ini ada kataknya belum lepas nih. Kita biarkan saja. Ingat ya para rekan-rekan, jangan dipetik kataknya, biarkan dia sampai jatuh sendiri agar kualitas dari bibit itu baik nantinya. Kita coba cek di sini ya. Kita lihat dengan besaran dari batang seperti ini bagaimana umbi yang dihasilkan ya. Apakah umbinya besar? Karena menurut pengalaman saya melihatnya jikalau dia ditanam di area terbuka cenderung umbi itu lebih besar walaupun batangnya kecil ya yang tumbuh ya. Nah ini guys, jadi memang betul ya kalau kita melihat nih, kalau sebesar ini sih sudah lumayan ya beratnya juga nih. Ini pasti udah masuk sekilo ini dengan batang umbi yang tidak terlalu besar ya. Tapi karena memang cenderung kalau di lahan terbuka itu dia fokus kepada pembesaran umbi, perbedaan dengan yang di bawah naungan seperti itu yang kalau saya perhatikan. Tapi mungkin ada pengalaman lain ya, kita sharing-sharing aja terkait dengan porangnya. Guys, masih banyak ya yang dan diharapkan untuk tidak dipetik. Ingat, untuk tidak dipetik kataknya, biarkan dia betul-betul lepas sendiri atau hancur sendiri batangnya nanti. Karena di masa dorman ini pun juga nutrisi-nutrisi yang ada di batang dan daun ini akan disuplai ke katak dan ke umbi. Jadi sangat sayang sekali jikalau dipetik atau dipotong batangnya, biarkan saja dia lepas sendiri agar kualitas dari katak dan umbi itu benar-benar matang dan betul-betul full. Nah ini kan, jadi udah lumayan ini guys ya. Ini lumayan, itu ada tunas baru lagi yang akan muncul ya, karena memang intensitas hujan kita di sini masih. Oke guys, jadi di konten kita kali ini sesuai menjawab dari pertanyaan komen dari rekan-rekan yang di postingan sebelumnya di part 1 terkait dengan potensi apa yang bisa kita hasilkan di sini ya. Tentu guys, sesuai dengan judul postingan kita, konten kita hari ini, hasil dari panen 6 bulan katak mini yang kita tanam 85.000 ini potensi bisa mencapai 700 juta nilai pendapatan kita. Apakah betul? Kita akan coba urai ya. Kita akan coba urai jikalau hasil dari tanaman kita 85.000 bibit ini yang kita tanam 6 bulan lalu ya, sudah ada yang 6 bulan, ada 7 bulan, sudah dorman, itu dengan potensi hasil yang dicapai dari umbi yang saya bahas di part 1 dan sekarang ini part 2, apakah betul bisa mencapai nilai keuntungan dari penjualan kalau kita jual menjadi umbi mini. Dan kita akan coba urai bagaimana hitungannya ya. Jadi seperti ini guys. Nah kita melihat ya, apa analisa keuntungan yang kita coba hitung ya. Kita menanam 85.000 ya,
dari bibit katak mini saat lalu. Nah, saat lalu saya membeli itu dalam 1 kilonya sekitar 400 biji isinya ya, biji katak mini. Jadi kalau kita bagi dari 85.000 yang kita tanam itu berarti sebesar 202 kilo ya. Nah, 202 kilo ini kemarin harga 1 kilonya itu 180.000 per kilo harganya. Berarti modal itu 36.360.000 modal bibit yang kita keluarkan saat itu. Bagaimana hasilnya? Kita melihat dari part 1 dan part 2. Kita mulai terkecil sebesar 300 gram per umbi ya yang dihasilkan dalam 1 biji katak mini. Kalau kita kalikan dengan 85.000 berarti sekitar 25 ya 300 gram, berarti kita kalikan 85.000 berarti sekitar 25.500 kilo ya. Nah, kalau kita jual dengan harga umbi untuk jadikan bibit 25.000 per kilonya, bayangkan saudara, sebesar 637 juta 500.000, bisa mencapai 700 juta karena kita belum menghitung katak ya guys. Kita belum menghitung katak yang dihasilkan selama 1 periode itu. Jadi potensi untuk mencapai nilai 700 juta itu sangat-sangat memungkinkan. Itu kotor ya, memungkinkan untuk kita capai dengan menanam bibit katak mini ya, dengan menanam bibit katak mini. Nah, dengan hitungan tadi kita baru menghitung dengan angka umbi, besaran umbi yang paling terkecil ya sebesar 300 gram atau 3 ons saja ya yang dihasilkan dari bibit katak mini itu. Karena kita tahu dengan bibit katak mini yang isi 400-an per kilo bibit itu memang variasi. Jadi dari sebesar jagung hingga ke sebesar kemiri ya. Jadi akan variasi nantinya. Nah, kita bisa melihat dari part 1 dengan part 2 bahwa umbi yang kita coba review, kita lihat, kita bongkar, faktanya adalah besaran yang ini bervariasi juga. Bahkan Anda sendiri melihat bahwa besaran itu ada yang sampai sekilo, ada yang sampai 7 dan 8 ons atau 800 gram. Hitungan kita tadi baru di angka 300 gram. Ya, kita menanam 85.000, tetapi ya tentunya tidak akan mutlak 100% semuanya hidup ya. Kita anggaplah 10% itu gagal. Nah, kalau kita mau evaluasi dari analisa keuntungan dengan modal yang kita keluarkan sebesar 36 juta saat membeli bibit, kalaupun dengan pengolahan lahan yang mungkin sekitar 10 jutaan, itu masih sangat menguntungkan saudara-saudara. Rekan-rekan sahabat Porang Indonesia, teruslah untuk berbudidaya porang, jangan ragu. Kita lihat ini guys, ini adalah porang yang 1 musim sudah tumbuh dan dorman karena ini awal yang kita tanam, tetapi karena intensitas masih hujan dan dia akan tumbuh kembali. Ini umbi yang dulunya sudah dihasilkan sebesar 3-5 ons ya. Nah, sekarang dia tumbuh ulang karena hujannya masih panjang, dia numbuh lagi dengan lebih besar lagi guys ya, seperti itu. Kita melihat ya, dengan luasan yang kami tanam masih banyak orang yang tumbuh kembali. Jadi potensi keuntungan itu sangat-sangat mungkin kita dapatkan. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana niat kita dan terus berusaha, terus semangat di dalam berbudidaya, tidak patah semangat ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal di luar yang sifatnya membuat kita down. Tetapi mari mulai untuk melakukan ya. Ini tumbuh ulang lagi guys ya, ini masih banyak ya. Karena kalaupun kita tidak mau menjual sebagai umbi produksi, sangat banyak rekan-rekan kita membutuhkan umbi ya. Dengan angka nilai yang tadi itu juga kita sudah merasa keuntungan. Apa kita menjual dengan harga standar dengan 25.000 per kilo, di bawahnya pun juga masih kita bisa dapat untung ya. Jadi sangat menguntungkan. Nilai pengeluaran kita jauh lebih besar keuntungan yang akan didapat.
Oke guys, ke depan kami akan posting lagi review kembali, dimana di lahan kami ini juga kami menanam sebagian ya umbi dari bibit umbi, bukan cuma katak saja. Ada sekitar 10.000 bibit umbi yang kami tanam dengan variasi besaran 10 sampai 15 biji dalam sekilonya umbinya. Ya masih umbi mini, kategori umbi mini. Dan kita akan melihat ya, ini salah satunya umbi mini yang kita tanam, ya sebesar ini ya, sebesar bola impong atau tenis meja atau telur bebek. Dan hasilnya, nah nih saudara, ini agak lumayan besar ya. Ini udah dorman juga, tetapi kemarin memang kita tanam mulai dari bulan 9-10 dan memang baru sebagian ya. Nah ini sudah sekilo lebih guys, ini udah sekilo lebih yang dihasilkan dari umbi mini itu. Ini cukup lumayan. Ini hanya kemarin menjadikan perbandingan saja dengan katak mini untuk kita ulas. Nah ini saya tanam sekitar 10.000. Jika sudah seperti ini semua, ini udah masuk kategori umbi produksi. Kalau kita mau masukkan dan jual ke pabrik, ini sudah cukup lumayan. Nah ini guys di atas ya, masih subur ya, belum waktu dorman, masih tunggu 2 bulan lagi untuk masuk masa dorman untuk yang dari bibit umbi ini yang saya tanam. Dan nanti kan saya akan review semua kembali ya. Nah ini guys, ini ada keuntungan lagi yang kita katakan bahwa tunas-tunas yang duluan ini akan menghasilkan katak guys. Dan itulah yang boleh menjadikan nilai terus menerus. Nah ini guys kan ya, ini udah dorman, ini banyak katak yang udah dorman, udah jatuh, kita pungut guys. Ini menghasilkan nilai yang untuk kita bisa jual atau dijadikan bibit lagi untuk di lahan berikutnya, untuk kita semakin banyak. Dan tentunya dari satu bibit yang kita tanam akan menghasilkan banyak bibit katak berikutnya untuk kita tanam lagi. Oke guys, sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa subscribe dan thank you.